Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mukmin Fuduli. Di kesempatan ini kita akan coba buat proses instalasi menggunakan bahasa Indonesia. Karena jujur saya sebelumnya merasa kesulitan ketika menginstal OS, khususnya Linux, dalam bahasa Inggris yang tidak dipahami. Nah sekarang bagaimana rasanya jika kita install pakai bahasa Indonesia? Sebenarnya sudah saya coba sekali tadi sambil saya pelajari juga, namun tidak saya rekam. Nah sekarang di sini saya ingin berbagi sekalian untuk menguatkan pengetahuan saya. Kali aja ke depannya mungkin saya butuh lagi untuk murojaah, tinggal saya lihat lagi video ini. Oke, kasusnya kita akan install pakai Ubuntu ya, 32 bit. Sini tipenya Linux, pakai Ubuntu 32 bit. Sistemnya 2 GB ya, untuk memorinya 2 GB. Bisa pakai Profi Optic hard disk, kemudian di prosesornya seperti ini biasa. Ya, tampilannya seperti ini. Penyimpanannya nah ini bekas ya, untuk memorinya bekas install Linux sebelumnya, jadi nggak apa-apa. Di sini kita pakai Ubuntu. Ini ibaratnya adalah flash disk ya, yang sudah kita bootable, kemudian kita colokkan ke laptop. Jadi nanti ketika kita booting pertama kali, dia otomatis akan masuk ke sini. Oke, sudah kita oke saja. Oke. Ya, kita langsung mulai. Bismillah. Ini pakai bahasa Inggris ya. Ini kita rubah di sini menjadi bahasa Indonesia. Mana bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Oke. Nah, pasang Ubuntu, periksa kerusakan cakram disk, ya, uji memori, boot dari hard disk pertama, perbaikan sistem rusak. Jadi kita langsung pasang Ubuntu saja. Oke. Nah, jadinya keren kalau seperti ini. Terjemahan program instalasi untuk bahasa yang dipilih belum lengkap seluruhnya. Kemungkinan Anda akan menemui dialog yang belum diterjemahkan sangatlah kecil, tetapi tidak dapat dihilangkan sama sekali. Lanjutkan instalasi dengan bahasa yang dipilih. Oke. Jadi kedepannya ketika proses installnya selesai, tidak seluruhnya akan menjadi bahasa Indonesia. Masih ada juga beberapa informasi atau pertanyaan biasanya apakah ingin seperti ini tuh tetap dalam bahasa Inggris. Meskipun beberapa ada yang sudah pakai bahasa Indonesia. Jadi kita langsung pilih ya saja. Ya, pertama adalah lokasi. Lokasi yang dipilih akan digunakan untuk menata zona waktu Anda dan juga untuk memilih sistem lokal. Biasanya adalah negara tempat Anda tinggal. Oke, kan jelas. Berikut ini adalah lokasi untuk Asia. Gunakan kembali untuk memilih benua atau wilayah lainnya jika lokasi Anda tidak ada. Jika tidak sesuai, maka kita pilih yang kembali ya. Tapi ini karena sudah sesuai, jadi kita langsung oke saja. Untuk keyboardnya, ini masih pakai bahasa Inggris. You can try to have your keyboard layout detected by. Saya jujur saya nggak paham bahasa Inggris, jadi saya merasa kesusahan. Tapi sedikit-sedikit bisa ditangkap lah. Jadi ini ingin mendeteksi keyboard yang kita pakai sepertinya seperti itu. Jadi kita tidak usah aja kita pakai tidak ya. Oke, jadi kita pakai keyboard bahasa Inggris. Ya. Gak apa karena emang laptopnya kita bawanya pakai bahasa Inggris. Tidak masalah. Pola keyboard tiap negara berbeda. Beberapa negara memiliki banyak pola umum. Silahkan pilih negara asal untuk keyboard pada komputer ini. Jadi nanti misalnya kalau kita pakai bahasa yang lain, itu bisa berpengaruh saat kita masukkan password misalnya. Sekarang saat kita setting passwordnya begini, nanti ketika kita pertama kali login, ternyata karena bahasanya beda, letak-letak hurufnya beda, maka tidak sesuai dengan password yang sudah disetting saat diproses instalasinya. Jadi kita pilih Inggris saja, yang lebih aman. Silakan pilih pola keyboard yang cocok untuk mesin ini, ya Inggris juga. Oke.
Oke, sekarang kita pilih hostname-nya. Silakan masukkan nama host untuk sistem ini. Nama host adalah kata tunggal yang mengidentifikasi sistem Anda pada jaringan. Bila Anda tidak tahu apa nama host Anda, tanyakan pada administrator jaringan. Bila Anda memasang untuk jaringan di rumah, Anda dapat memberikan nama sendiri. Oke, karena ini jaringannya di rumah, kita pakai, ya, karena kita juga pakai virtual, astagfirullah, salah ya. Ini kita kembali dulu. Nah, ini bisa mengatur jaringan. Oke, ya. Ini kita rubah jadi virtual karena kita pakai virtual. Oke. Sekarang kita klik enter untuk melanjutkan. Ya, sekarang username-nya. Akun pengguna akan dibuatkan untuk Anda gunakan dalam aktivitas non-administratif. Silakan masukkan nama lengkap pengguna ini. Ya, informasi ini digunakan misalnya saat mengirim surat elektronik ataupun oleh program lain yang menampilkan nama lengkap dari pengguna. Jadi nama lengkap bukan belum username-nya. Ya, jadi di sini saya pakai seperti biasanya. Saya pakai klik enter untuk lanjutkan. Ini username-nya. Pilih nama pengguna untuk akun baru. Nama depan Anda merupakan pilihan yang baik. Nama pengguna sebaiknya dimulai dengan huruf kecil yang dapat diikuti dengan kombinasi angka dan huruf kecil. Oke. Sini saya pakai Amer saja. Enter untuk melanjutkan. Sekarang kita masukkan sandi. Kata sandi yang baik berisi kombinasi huruf, angka, dan tanda baca serta diganti secara berkala. Ya, namun biar saya tidak lupa, saya pakai password yang biasa aja. Ya sudah masyhur. Ya, 1 2 3 4 5 6. Klik enter untuk lanjutkan. 2 kali ya. 1 2 3 4 5 6. Anda masukkan kata kunci yang terdiri atas kurang dari 8 karakter, yang mana dianggap kurang aman. Sebaiknya Anda memilih kata kunci yang lebih aman. Anda ingin menggunakan kata sandi yang lemah, ya kita pakai ya aja biar tidak usah dirubah-rubah. Oke, sekarang masuk ke pengaturan waktu. Ini pakai bahasa Inggris juga ya. Based on your present physical location. Ya, ini sudah benar ya. Jadi kita pakai Asia Jakarta. Misalnya kalau tidak sesuai kita bisa pilih tidak, kemudian kita sesuaikan sendiri. Tapi karena kalau sudah benar, jadi kita tinggal yes. Oke, sekarang masuk ke partisi hard disk. Program instalasi ini dapat membimbing Anda mempartisi hard disk dengan pola standar yang berbeda atau bila Anda suka, Anda dapat melakukannya secara manual. Oke, jadi ada manual, ada yang terpandu. Jika Anda memilih sarana pemartisian terpandu, Anda akan tetap memiliki kesempatan di lain waktu untuk melihat dan menyesuaikan hasilnya. Jika Anda memilih pemartisian terpandu untuk seluruh hard disk, Anda akan ditanya hard disk mana yang akan dipakai. Jadi kita pakai manual aja seperti biasanya, kita atur sendiri ya. Ini ada pilihan terpandu gunakan seluruh hard disk, terpandu gunakan seluruh hard disk dan sistem LFM, terpandu gunakan seluruh hard disk dan sistem terenkripsi. Wah, saya nggak paham, jadi kita manual aja lah. Ya, mungkin lain kali bisa dicoba lagi, itu maksudnya apa. Berikut ini merupakan ikhtisar, ringkasan atas partisi atau titik kait. Titik kait itu mount point ya, yang telah Anda konfigurasi saat ini. Pilih sebuah partisi bila ingin mengubah susunannya, sistem berkas, sistem itu file system, titik kait, DLL, dan lain-lain. Ruang kosong untuk membuat sebuah partisi baru atau sebuah piranti untuk dibuatkan tabel partisinya. Partisi yang terpandu. Jadi yang akan kita atur adalah partisi ini yang sudah kita susun tadi sebelumnya. Yang sudah kita tetapkan, yaitu ada sekitar 20 GB di sini tertulis, jadi 21,5 GB.
Jadi ini nanti kita akan bagi-bagi. Ada yang root, ada yang swap. Jadi kita klik. Oke. Anda telah memilih seluruh hard disk untuk dipartisi. Oke, betul. Jika Anda melanjutkannya dengan membuat sebuah tabel partisi baru pada hard disk ini, maka semua partisi yang ada pada saat ini akan dihapus. Oke ya. Ini tadi seandainya kita punya partisi yang lain selain yang tadi, ya, maka akan muncul semua di situ dan kita pilih yang mana akan kita jadikan yang kita gunakan di partisi saat yang saat ini kita install. Harap dicatat bahwa Anda bisa membatalkan operasi ini di lain waktu jika diharapkan. Buat tabel partisi baru yang kosong pada hard disk ini, ya, karena kita akan buat partisi baru, jadi kita klik ya. Oke, nah sekarang punya kita adalah SDA, ya, ini adalah ruang kosong. Nah ini kita bagi-bagi. Kita klik yang di sini, kita buat partisi baru. Oke, pertama kita kasih dulu berapa misalnya, 500 aja ya, 500. Petunjuk dan digunakan sebagai jalan pintas untuk menentukan ukuran maksimum atau masukkan sebuah presentasi misalnya 20% untuk menyatakan presentasi ukuran maksimum. 20% kita pakai 5% berapa kenanya? Kalau 10% itu 2 giga. Ini MB bisa nggak MB? Coba MB 500 MB kita akan jadikan ini sebagai bootable-nya. Ya, primer itu utama atau logical, kita pilih primer. Silakan pilih apakah Anda ingin agar partisi baru dibuat di awal atau di akhir ruang hard disk yang tersedia. Lokasi partisi baru jadi di awal. Oke, ini untuk jenisnya ya. Karena ini adalah untuk file system, jadi kita pakai yang BTR ya, BTRFS ini ya. Oke, jadi titik kaitnya ini mount point-nya kita pakai yang boot, berkas-berkas statis dari bootloader ya, kita pakai boot. Kemudian di file ya, nama kita boleh kasih kita kasih nama ya biar keren, bootable ya. Oke, penanda bisa boot ya, karena kita akan booting pakaiannya, jadi ini kita hidupkan. Oke, sudah hidup, jadi sudah selesai, sudah kita atur ya, bootable hidup. Sekarang kita klik ini untuk bahwa kita sudah selesai untuk mengatur satu partisi ini. Oke, sudah tertuliskan 499. Sekarang kita ke partisi berikutnya. Sekarang kita buat root. Buat partisi baru, rootnya kita kasih 15 GB. Oke, lanjutkan. Kita pakai primer juga awal. Untuk di sini kita pakai XFS ya, ini XFS. Ya, kemudian mount point-nya sudah benar ya, jadi sistem root. Terus tidak usah kita rubah. Jadi kita kasih nama root. Ya, lanjutkan. Penambah bisa bootable-nya tidak usah kita aktifkan, karena kita tadi mau bootingnya pakai yang partisi yang tadi. Selesai menyusun partisi. Oke. Ya. Yang kosong tersisa 6 GB lagi. Kita ambil 2 GB untuk swapnya. Kita buat 2 GB. Ya. Awal. Nah, di sini kita pilih yang swap. Oke, ruang swap. Udah, nggak ada pilihan yang lain karena swap memang hanya jadi swap saja, ibarat RAM. Selesai menyusun partisi. Nah, terakhir ini yang sisa 4 GB kita jadikan sebagai home. Oke, kita lanjutkan saja.
primer, lalu berkasnya ext4 ya, tidak usah kita rubah sebenarnya ext4, kita pakai yang ini saja. Kemudian titik kaitnya sebagai home, namanya kita kasih home juga ya. Kemudian blok khusus 5%, standar mati. Jadi ya, selesai menyusun partisi, sudah beres kan. Ini ada tanda B, artinya apa? Bisa dijadikan bootable. Oke, ini sudah selesai. Jadi kita sekarang tinggal selesai mempartisi dan tulis perubahan-perubahannya ke hard disk. Oke, kita selesai. Kita enter, bismillah. Oke, ini kesimpulan dari yang kita buat barusan. Jika Anda melanjutkan, perubahan yang tertulis di dalam ini akan ditulis ke hard disk. Bila tidak, Anda dapat melakukan perubahan secara manual. Tabel partisi dari peranti-peranti berikut telah dibuat. Dari SDA terbagi menjadi 4, 1, 2, 3, 4 ya. Oke, tuliskan perubahan yang terjadi pada hard disk. Oke, ini kita ya atau tidak ya? Gimana nih? Saya agak lupa di sini. Kita coba ya aja. Ya, harusnya iya karena kita akan melakukan perubahan. Kalau tidak maka nanti kembali lagi seperti sebelumnya. Oke, sekarang sudah proses pemasangan. Artinya apa? Mengcopy file dari file ISO yang kita booting tadi ke hard disk yang kita pasang barusan, yang kita buat barusan. Oke, sekarang pilihan atau informasi terkait grup. Tampaknya instalasi ini merupakan satu-satunya sistem operasi pada komputer ini. Ya, jadi tadi dia proses mencari apakah ada OS lain yang sudah terinstall sebelumnya, namun hasilnya bahwa dia tidak menemukan adanya OS lain. Jika demikian, cukup aman memasang bootloader group pada master boot record dari hard disk pertama. Perhatikan, jika penginstal gagal mendeteksi sistem operasi lain yang ada pada komputer Anda, mengubah master boot record akan membuat sistem operasi tersebut akan sementara tidak dapat diboot, walaupun nantinya grup dapat dikonfigurasi secara manual untuk dapat memboot sistem operasi itu. Memasang bootloader group pada master boot record ya. Jadi kita pasang, mau tidak mau memang dipasang ya. Apalagi kalau misalnya ada OS lain yang ada di sini. Jadi artinya bisa kita pasang nanti ya, tapi kita sekalian pasang aja sekarang. Jadi yes. Sekarang terkait sistem waktu jam. Jadi di sini ada yang namanya UTC, waktu universal terkoordinasi. Sistem operasi kemudian akan menggunakan zona waktu Anda untuk mengubahnya ke waktu lokal. Oke. Disarankan menggunakan UTC kecuali jika bila Anda menggunakan sistem operasi lain yang mengharapkan jam sistem diatur pada waktu lokal. Misalnya kalau kita double OS dengan Windows itu kan waktunya berbeda. Kalau di Windows tidak menggunakan UTC, jadi kita harus satukan gitu. Nah, karena tidak ada yang lain maka kita pilih ya saja. Setelah selesai, sekarang saatnya boot ke sistem baru Anda. Pastikan mengeluarkan media instalasi CD atau disket sehingga booting dilakukan dari disk tempat sistem baru telah terpasang. Oke, enter. Oke, bismillah. Ubuntu.
Oke. Ya, kita tinggal masukkan passwordnya saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Login, bismillah. Oke, sudah masuk ya. Masya Allah. Sekarang mouse sudah bisa terlihat di sini. New version of Ubuntu is available. Will you like to upgrade? Jadi tidak usah kita upgrade karena ini cuma tutorial saja. Jadi kita ask me later atau don't upgrade saja. Oke, ini dari 19 ke 20. Oke, kita cancel aja ya. Kita lihat ya. Untuk isi dari Ubuntu ini seperti apa? Disk, kalkulator, live pad. Oke, grafisnya apa saja? Internetnya ada. Perkantoran, oh di sini tidak pakai apa namanya? Yang LibreOffice ya. Kayak Adobe Word. Peralatannya. Untuk preferensinya, jadi ini ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris ya. Sudah disampaikan sebelumnya bahwa tidak semuanya bisa dijadikan bahasa Indonesia. Oke, kita coba lihat disk yang kita atur tadi apakah sudah terlihat di sini. Oke ya, sudah muncul. Ini SDA yang kita punya ini totalnya 21 GB dibagi menjadi 4 partisi. Ini adalah yang kita beri nama tadi dengan bootable sekitar 500 MB seperti ini. Kemudian ada root 15 GB dan ini adalah bisa bootable ya, dapat diboot di sini. Bentuknya BTRS dimau sebagai bootable. Kemudian ini adalah file system root ya. Untuk SFS sudah terpakai sekitar 17% hanya untuk instalasi saja, dan swapnya ya ini aktif seperti ini. Home-nya sudah terpakai 3%, 3,7% ya. Bentuk ST4 versi 1 mounted sebagai home. Oke, ini udah keluar yang instalasinya tadi, instalernya tadi. Oke, selesai. Ini bisa kita lihat juga untuk seringan apa sih Ubuntu itu di top. Berapa ini yang terpakai ini? Wow, CPU-nya 0,72%. Ya, ini termasuk ringan sebenarnya, betul ringan ini. Tapi ini adalah versi lama ya. Versi yang baru juga agak berat sedikit untuk digunakan di laptop jadul. Jadi apalagi yang 32 bit. Jadi ya ini adalah salah satunya yang masih bertahan gitu untuk 32 bit. Apalagi bisa kita lihat di sini internet. Ya, untuk waktunya tepat 23.44 ya, sudah betul. Terminalnya oke. Mungkin cukup sampai di situ aja untuk tutorialnya. Jadi poin kita adalah bagaimana cara menginstal dan memahami gitu. Karena saya sendiri merasa kesulitan saat membaca bahasa Inggrisnya, perlu untuk melihat tutorial. Ada tutorial kita ikuti tanpa dipahami. Nah sekarang dengan adanya seperti ini ya, lebih gampang lagi. Ya meskipun pada zaman ini sudah ada yang versi GUI, jadi tidak lagi pakai CLI. Namun dengan memahami seperti ini pasti akan lebih enak jika pakai GUI misalnya, jadi lebih paham lagi. Termasuk cara yang di sini tuh lebih ribet daripada cara yang ada di Void atau seperti yang sudah kita praktekkan sebelumnya di Langit ke-7 OS, itu cenderung lebih mudah dibanding yang dipakai di Ubuntu versi yang lama ini. Karena Ubuntu yang versi baru sudah pakai GUI, tidak lagi seperti ini modelnya. Ya. Oke, demikian untuk sedikit berbaginya. Terima kasih sudah menonton.
Semoga bisa memberikan manfaat. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil saya tutup ya. Saya matikan biar rekaman juga mati.